Sekarang kita coba perintah suara. Hey Google, turn off aquarium. Mantep juga ya. 60 ribuan. Sekali lagi ya. Oke Google, aquarium on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di OA Tekno dan Bardi Smart Breaker. Ya, Bardi lagi, dan kali ini sebuah produk salah satu produk termurahnya Bardi nih kali ya. Ini adalah produk yang possibility-nya tuh nggak terbatas kayaknya. Jadi berbeda dengan produk-produk Bardi yang lain yang siap tinggal pakai. Kalau ini bisa kita pasang di manapun yang menggunakan listrik. Jadi agak manual nih, makanya di video ini nanti saya coba buat petunjuk cara penggunaannya sedikit aja. Apa maksudnya bukan sedikit, gampang kok, simple aja. Oke, itu ada tombolnya ya, buat on off. Jadi fungsi utamanya adalah untuk memutus dan menyambung arus listrik. Input outputnya ada tulisannya ya, jangan kebalik. Jadi perhatikan input outputnya, dan ini dibuka, dicongkel gitu aja. Jadi misalkan kita punya kabel listrik yang menghubungkan dengan lampu, dengan filter, apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan listrik, kipas angin gitu. Kalau kipas angin, jadi harus kita gunting tuh di tengah-tengah kabelnya. Pokoknya kalau kita misalkan bikin lampu yang rakitan gitu ya. Nah seperti ini contohnya, kebetulan saya pakai. Ini ada tombolnya, tapi sebenarnya nggak butuh tombol sini karena tombolnya udah diwakilkan dengan tombol yang ada di Bardi Smart Breaker. Cuman ya biar gampang aja saya pakai apa yang ada. Dia kalau kita lagi mau nyambung antara ujung colokan dengan ujung perangkatnya, ini saya pakai neon ya nanti ya ujungnya ya. Jadi di tengah-tengah kita pasang si Bardi Smart Breaker ini dulu. Nah caranya tinggal dicolok aja kayak gitu, terus murnya setelah dikendorin tadi sekarang dikencengin lagi. Simple aja. Jadi pastikan misalkan kalian motong kabel, kan kabelnya warnanya beda tuh, merah biru atau merah coklat seperti ini. Nah nanti di bagian ujung satunya lagi kan ada tandanya LN itu jangan ketukar gitu. Kalau saya kebetulan ini kabelnya karena sambungannya beda, yang satu berwarna yang satu putih, jadi ya nggak peduli, dia salah juga nggak masalah. Gimana sih? Pokoknya nggak ngaruh lah warnanya gitu. Tapi kalau buat yang udah ada warna di kedua ujungnya, itu harus diperhatikan. Itu tadi ini ya, murnya buat ngencengin. Ini karena saya cuma buat nyoba, saya nggak pasang. Udah lumayan kenceng kok sebenarnya, nggak dipasang murnya juga. Dia udah ngeklik gitu ya. Udah sesimpel ini. Tinggal colok kabel di kedua ujungnya. Asal jangan ketuker input sama outputnya aja sih. Input ya di mana ada colokan listriknya. Ya, output berarti ujung ke perangkatnya. Yang di video ini saya akan pasang ke lampu neon. Oke, pemasangan sesimpel itu. Udah selesai, sekarang kita coba langsung ke perangkatnya. Ini contoh aja ya, hanya sebagai contoh saya menggunakan lampu supaya mudah dilihat. Kalian bisa aplikasikan si Smart Breaker ini ke perangkat apapun. Kipas angin misalnya, yang paling simpel saya kepikirannya kipas angin mulu, soalnya kan kipas angin jarang yang smart ya. Nah, kalau ditambah ini, kipas angin kalian jadi smart tuh, bisa dikontrol dari manapun di dunia, dan yang seru lagi nanti bisa pakai voice command, perintah suara. Setelah disambungkan seperti itu, kita sinkronkan ke aplikasi Bardi yang ada di Play Store atau App Store tentunya. Ini dia on off breaker. Saya ada trik nih. Kalau buat yang susah koneksinya, kan sering yang nanya tuh di kolom komentar, kok koneksinya susah nih perangkat Bardi. Pakai AP mode seperti ini. Nah ini lebih reliable. Kalau menurut saya ini jauh lebih gampang ya. Jadi kalau easy mode itu menggunakan internet, kalau AP mode ini enggak. Jadi langsung peer to peer, dari WiFi yang ada di HP langsung koneksi dengan WiFi yang ada di Bardinya, di perangkatnya. Jadi nggak melalui internet, sehingga ya lebih mudah karena dia langsung. Jadi untuk sementara internet yang ada di HP mati WiFi-nya, tapi WiFi-nya langsung koneksi ke perangkat Bardi, gitulah simpelnya ya. Jadi langsung HP ke Bardi, nggak lewat internet. Nih lebih gampang. Bedanya kalau yang melalui internet itu kedipnya kan cepat, kalau dia kedipnya lambat. Jadi 2 kali pencet, ditahan 5 detik kayak tadi ya. Nih
Kalau ada peringatan kok nggak ada internet, cuekin aja, memang nggak pakai internet soalnya. Nah ini gampang kalau udah pakai ini tuh, langsung terkoneksi. Saya nggak pernah gagal kalau menggunakan metode AP ini, AP mode. Nah, namanya kan smart breaker nih ya. Kita ganti mau dipanggil apa. Ini penting buat voice command. Nah, karena saya mau pasang lampunya di akuarium, saya ganti namanya coba akuarium. Nanti jadi kalau kita panggil akuarium, dia ngerti tuh kita sedang memberikan perintah apa untuk perangkat ini. Dan udah sesimpel itu untuk settingnya udah selesai, tinggal kita pasang, mau pasang di mana nih. Tuh, on langsung. Ya, sesimpel itu sebenarnya, tapi nanti ada fungsi-fungsi tambahannya. Nanti kita kalau udah dipasang di akuariumnya saya kasih lihat. Tapi pada dasarnya gitu ya, dia buat memutus arus dan menyambungkannya lagi. On off, on off. Ini dia akuariumnya yang mau saya tempelin. Jadi tadi udah dipasang ya untuk lampunya, sekarang tinggal dikoneksikan si Bardi smart breakernya ini. Saya pasang di belakang akuarium tadi sana, mepet ke tembok. Oke, sekarang kita coba. Tombol dulu. Oke, bekerja dengan baik. Jadi dia bisa manual ya, selain dengan fungsi smartnya juga bisa dicetak-cetakin manual. Off. On lagi. Ya, bekerja dengan sangat baik. Hey Google, turn off aquarium. Voice command-nya juga mantap. Nah, jadi saya bisa panggil akuarium dia sekarang. Oke Google, aquarium on. Ini harganya nggak sampai 100.000. Buat saya harga segitu dengan fitur-fitur seperti ini nih. Lihat. Jadi ada schedule ya seperti biasa, jadwal biasa. Terus ada, ini saya belum terbiasa nih, ada circulate. Nah, circulate tuh ada start sama end-nya. Jadi bisa lebih advance lagi dari schedule. Ada random. Nah, ini saya belum pernah melihat ada random. Dan kalau inching ini, misalkan dia ada yang nyalain gitu ya, ada yang pencet, kita bisa atur dia akan otomatis mati setelah berapa lama. Jadi beda-beda sedikit fiturnya, tapi memang penting sebenarnya, karena jangan lupa ini kan di akuarium ini cuma contoh. Ini tuh bisa diaplikasikan ke perangkat listrik apapun. Jadi possibility-nya tuh luas banget gitu, tergantung kalian menerapkannya di mana. Ini ada restart status kalau tiba-tiba listriknya mati ya, dari arus dari sumber utamanya mati. Kalian mau setting dia seperti apa nih? Ada 3 pilihan. Terus light mode untuk kan ada lampunya tadi tuh, mau dinyalain atau dimatiin. Ini mungkin terlihat sepele, tapi di aplikasi kalian nanti akan sangat penting. Terakhir ada child mode. Ini untuk proteksi ya, karena kan tadi ada tombol manualnya. Jadi kalau ada anak kecil yang tiba-tiba cetak-cetek, kalian bisa set supaya dia otomatis off. Semoga informasinya cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.